Alhamdulillah Pesona Kahuripan Group sejauh ini sudah merealisasikan hampir 11.000 perumahan subsidi. Pesona Kahuripan Group adalah pengembang properti yang memang sejauh ini bergeraknya di perumahan subsidi, biarpun kita ada campuran unit non-subnya, tapi didominasi oleh unit subsidi. Kami berdiri sejak tahun 2013, alhamdulillah sudah 10 tahun sampai dengan tahun 2023 ini, dan alhamdulillah juga sudah hampir 11.000 yang kita realisasikan selama 10 tahun ini. Pesona Kahuripan Group itu member dari PT Hikmah Alam Sentosa. Ada satu PT lagi, PT Cipta Manunggal Sukses, di mana PT Hikmah Alam Sentosa itu kebetulan saya selaku direktur utamanya, dan begitupun di PT Cipta Manunggal Sukses selaku direkturnya. Perjalanan Pesona Kahuripan sampai dengan sejauh ini memang penuh lika-liku sebetulnya. Tapi yang membawa kita seperti ini adalah keyakinan perihal visi misi kita, keyakinan kita perihal bahwasannya selagi kita ingin terus bermanfaat untuk orang lain, ingin terus menyajikan sesuatu yang pantas dan layak untuk orang lain, saya yakin akan selalu menemukan kemudahan. Dan dengan konsisten di visi misi inilah alhamdulillah Pesona Kahuripan Group sejauh ini sudah merealisasikan hampir 11.000 perumahan subsidi, dan penghargaan selama 6 tahun berturut-turut ya, developer terbaik nasional oleh Bank BTN, 5 tahun berturut-turut oleh asosiasi APRC, dan kemarin kita coba membuat sebuah terobosan penjualan. Kebetulan juga di hari ulang tahun Pesona Kahuripan Group yang ke-10 dan grand launching Pesona Kahuripan 9, kita coba hadirkan peserta dengan target kita tuh minimal 1.000 peserta. Alhamdulillah juga diberikan kemudahan sama Allah sehingga ada 1.800 peserta yang hadir, dan reservasinya kurang dari hanya 1 minggu, hanya 7 hari reservasi kehadiran untuk ke acara kami. Dan kami juga mendapatkan rekor muri dengan kategori penjualan terbanyak dalam waktu 1 hari oleh satu pengembang. Nah, semoga ini menjadi sebuah terobosan baru di penjualan Pesona Kahuripan Group, di mana memang tahun ini kami menaikkan target 3 kali lipat sebanyak 6.000 unit. Tahun lalu 2022 kami merealisasikan 2.200 unit. Nah, tahun ini target kami ingin merealisasikan sebanyak 6.000 unit. Maka kami menciptakan sebuah terobosan baru tentang penjualan yang kemarin baru saja kami rilis, dan alhamdulillah dalam waktu 1 hari itu sudah luar biasa yang memberikan booking ataupun tanda jadi di Pesona Kahuripan 9. Tahun depan kita naikkan lagi targetnya, tapi enggak 3 kali lipat, hanya 10.000 dalam waktu 1 tahun ke depan. Saya yakin banyak yang berpikir ini nggak mungkin ataupun ini mustahil, tapi saya nggak mau dikendalikan oleh pikiran-pikiran itu. Saya hanya terus ingin berjalan menjalankan rencana-rencana Tuhan yang saya yakin apabila kita tetap berada di koridor bahwasannya kita hidup ini hanya dihidupkan dan dimampukan oleh Tuhan dan hanya untuk menjalankan rencana Tuhan, saya yakin semuanya akan diberikan kemudahan, karena sudah tak terhitung saya selalu diberikan kemudahan, dan Tuhan itu mempertontonkan kebesarannya, itu sudah tak terhitung. Terakhir ya kemarin di saat launching Pesona Kahuripan 9, begitu membludaknya peserta yang hadir di luar dugaan kita semua, dan sehingga kita mendapatkan rekor muri. Nah, ini
saya yakin sekali dengan campur tangan Tuhan. Dan kedepannya visi misi Pesona Kahuripan yang seperti ini akan terus kami tanamkan dan akan terus kami pupuk kepada semua generasi-generasi penerus. Untuk strategi kami kenapa bisa sampai bertahan sejauh ini selama 10 tahun, sebetulnya mungkin sama dengan teman-teman yang lain yang satu profesi. Cuma kami di sini sangat menjaga yang namanya mutu sebetulnya. Mutu proyek kami, baik jalan, sarana, bangunan yang paling utama. Karena begitu mutu ini kami tingkatkan dan bisa kami jaga, yang namanya pelayanan pun akan naik dengan sendirinya. Saya yakin itu. Tapi kalau hanya pelayanan mutunya tidak, nih mutu tidak akan ikutin. Pelayanan yang kami tingkatkan, mutu tidak ditingkatkan, pelayanannya meningkat, mutunya belum tentu ikut meningkat. Tapi kalau kita balik, mutu yang kita tingkatkan, kepuasan konsumen ada, pelayanannya otomatis akan ikut. Tapi tidak hanya sampai di mutu, pelayanan pun kami terus koreksi diri, terus berbenah. Apalagi tahun ini punya rencana 6.000 unit, tahun depan punya rencana 10.000 unit. Ini adalah sebuah tantangan buat kami untuk meningkatkan mutu dan pelayanan, sehingga apa yang direncanakan itu bisa kami realisasikan. Kalau secara pasar kita jualan sama, online, lewat media sosial, website, selanjutnya roadshow ke perusahaan-perusahaan, atau secara offline kita PKS dengan perusahaan-perusahaan, saya rasa itu sama. Semua pengembang melakukan hal tersebut. Cuma dukungan yang paling berpengaruh daripada usaha promosi tadi adalah mutu proyek, kualitas proyek, mutu bangunannya, jalannya, sarana prasarananya. Ini dukungan yang paling berpengaruh dalam menjalankan promosi online ataupun secara offline-nya, sehingga apa yang dipromosikan begitu kunjungan sesuai, apa yang dipromosikan begitu kunjungan sesuai. Nah, ini sedikit demi sedikit kepercayaan masyarakat akan tertanam, dan di situ saya akan terus menjaga. Ada satu lagi yang memang baru ketemu, ini akan saya bagikan. Saya pernah cerita kepada teman-teman asosiasi bank, saya punya strategi yang akan saya coba dalam rangka terobosan penjualan. Apabila pilot project saya ini goal, ayo kita bersinergi, bekerja sama agar semua pengembang ini perjalanannya semua bisa merealisasikan ribuan atau jutaan unit dalam waktu 1 tahun, dan baru kemarin kita realisasikan. Jadi salah satunya adalah yang paling terasa kemarin di strategi promosi kita itu viral. Judulnya adalah viral. Jadi kalau saya bercermin, siapapun yang sudah viral akan dicari. Nah, kita coba kemarin gimana caranya Pesona Kahuripan ini bisa viral. Akhirnya dengan cara kami ini nggak mahal kok, nggak berbayar. Artinya kami punya 100 marketing. Satu marketing itu wajib mempunyai 5 akun sosmed, dan sehari itu satu marketing harus posting minimal 4 kali, pagi, siang, sore, malam. Nah, dari situ saya coba lihat, apa sih penyakitnya marketing ini untuk posting tuh. Ternyata males bikin materi. Jadi dia tuh punya keinginan untuk posting, untuk iklan, tapi keinginan untuk bikin materinya ini yang kecil, sehingga tidak konsisten di dalam menjalankan iklan. Saya coba, ya Allah, apa petunjuknya? Ya sudah, kalau dia sakitnya ini kita obatin penyakitnya. Akhirnya saya bikin sebuah cara, saya kumpulkan marketing. Ya udah teman-teman, begini aja, teman-teman ada 100 marketing. Satu marketing punya 5 akun sosmed, satu marketing sehari 4 kali posting. Nah, untuk materi postingnya dari marketing nomor 1 sampai dengan 100, nah ini bergantian. Pagi hari yang bikin materi marketing nomor 1, di share ke 100 marketing,
diposting ke 5 akun sosmed. Berarti di waktu pagi hari itu akan tersiarkan postingan-postingan Pesona Kahuripan sebanyak 500 postingan dari 500 akun yang berbeda. Siangnya marketing nomor 2 sama, lakukan hal yang sama. Bikin materi, dibagikan ke 100 marketing, diposting ke 500 akun medsosnya marketing. Sorenya marketing nomor 3, malamnya marketing nomor 4. Nah, hari berikutnya marketing nomor 5. Sehingga marketing nomor 1 ini nggak tahu kebagiannya kapan, kayaknya akan panjang lagi kebagiannya. Nah, saya coba mengobatinya dengan cara seperti ini. Karena di saat saya berdiri sebagai marketing, saya kadang-kadang juga memposisikan diri sebagai marketing, kadang-kadang cuma juga punya pikiran yang males banget, pengen banget posting, tapi materinya apa ya? Saya kebingungan sendiri. Nah, dari situlah saya berangkat bikin cara. Ya sudah, yang bikin materi itu bergantian, tapi di share ke 100 marketing dan 500 akun sosmed marketing masing-masing. Untuk saat ini Pesona Kahuripan itu sudah sampai ke Pesona Kahuripan 9. Biarpun di Pesona Kahuripan 1 itu sebetulnya tidak berhenti di 1 sebelum melangkah kedua. Pesona Kahuripan 1 ada tahap 1, ada tahap 2 sampai tahap 11 di Pesona Kahuripan 1. Di sana total ada 3.600 unit. Terus Pesona Kahuripan 2, 3 itu pun sama, ada tahapan-tahapan. Sampai dengan sekarang Pesona Kahuripan 9. Pesona Kahuripan 1 sudah habis semuanya, sampai ke 8 sudah habis. Nah, alhamdulillah ya, memang ini puji Tuhan, bersyukur sekali saya, penjualan Pesona Kahuripan ini sejauh ini selalu konsisten. 1000 unit itu paling habis dalam waktu 3 bulan. Ini selalu konsisten seperti itu perjalanan Pesona Kahuripan. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat atas kepercayaannya, dan semoga kepercayaan itu terus memotivasi saya agar saya selalu menyajikan yang lebih, dan saya nggak mau bertahan, nggak mau ini sudah bagus pertahankan, nggak mau hanya sebatas itu. Ini sudah bagus, bagusin lagi, karena setiap perkembangan zaman itu akan beda keadaan, beda zaman, beda teknologi. Ini akan selalu saya manfaatkan di sini. Dan Pesona Kahuripan 9 sekarang ini kayaknya mutunya terus kami tingkatkan daripada 8, 7, 6 dan sampai 1 itu ini akan lebih baik karena kami belajar dari perjalanan yang sebelumnya. Untuk mutu dan kualitas yang dimiliki oleh Pesona Kahuripan itu saya tidak berbicara tentang perbedaan karena saya takut ada ketersinggungan. Yang jelas kami mempunyai kualitas ataupun mutu bangunan itu, pertama yang paling menonjol adalah di infrastruktur ya. Infrastruktur kami berusaha infrastruktur ini duluan deh. Sebelum bangun rumah, kita pematangan lahan, cor dulu semua jalannya, baik jalan lingkungan ataupun jalan utama, baru melakukan pembangunan rumah. Memang dari sisi bisnis ada juga pertimbangan, nanti kalau misalkan seperti itu, jalan dibangun duluan, terus baru pembangunan rumah, mobilitas kendaraan proyek ini akan merusak jalan yang sudah dibangun. Ada pertimbangan seperti itu, tapi tidak menggugurkan niat saya untuk tetap menjalankan rencana saya. Akhirnya jawabannya adalah ya sudah, terburuknya setelah proyek selesai ada jalanan rusak, kami akan perbaiki, dan kami berusaha untuk memakai kualitas cor jalan itu yang bagus. Dan untuk menangkalnya lagi tentang pertimbangan yang muncul tadi, akhirnya ya sudah, Pesona Kahuripan mulai dari Pesona Kahuripan 7 dari Pesona Kahuripan 7 itu kita memberikan garansi lingkungan. Jadi jalan dan penanganan banjir kami tangani, kami berikan garansi selama 3 tahun. Apabila ada kerusakan akan kami perbaiki, apabila ada banjir akan kami tangani agar tidak terjadi banjir lagi. Dan ini bentuk
dari pada sebuah terobosan baru tentang meningkatkan mutu dan kualitas kita. Kalau di rumah, bangunan rumah kami ya sama, mungkin banyak yang pakai juga double dinding, terus kami sajikan tipenya tipe 30. Saya yakin juga sudah banyak. Biarpun masih ada yang tipe 2160, 2760 masih ada, cuma yang pakai tipe 3060 untuk harga jual subsidi tahun ini itu pun sudah banyak. Selanjutnya yang saluran kita menggunakan Udit, tidak menggunakan cor buatan sendiri. Selanjutnya lagi kualitas daripada bangunan rumah yang saya pertahankan dan tingkatkan itu bersandar kepada garansi. Kami berikan 3 bulan atau 90 hari ya, 90 hari masa garansi. Kami mau bikin zero komplain. Nah ini otomatis kebaikan bangunan itu untuk penanganan komplain itu bukan berarti ada yang komplain kita layani, ada yang komplain kita layani. Saya tidak berpikir ke sana, tapi dari akarnya gimana caranya tidak ada komplain sehingga mutu bangunan akan mengikuti menjadi mutu yang baik. Ini yang kami miliki di Pesona Kahuripan. Semoga kami dapat terus meningkatkan agar seluruh masyarakat Indonesia yang memang nanti punya rumah di Pesona Kahuripan itu merasa rumahnya benar-benar layak, nyaman dihuni. Nah ini saya ingin mewujudkan itu karena saya berangkatnya dari orang yang nggak punya rumah. Kami mempunyai rencana yang besar. Kalau ada pertanyaan mau dibawa kemana gerbongnya Pesona Kahuripan ini saya pengen, sebetulnya kita pengen berkontribusi untuk bangsa sebetulnya, tapi kami tidak akan terjun ke arah atas. Biarlah kami berkontribusinya lewat bawah dengan cara kami harus terus membesarkan Pesona Kahuripan, dan nantinya kami akan buka unit-unit usaha. Selain developer, saya developernya dulu. Apabila developernya sudah besar, silahkan nikmati buahnya untuk buka unit usaha. Nah, ini bukan berpikir ke arah penghasilan tambahan ke saya, bukan. Ini berpikirnya saya ke arah dengan banyaknya Pesona Kahuripan membuka unit usaha, ini akan menciptakan banyak lapangan pekerjaan. Dan di sini lapangan pekerjaan yang akan kita buka adalah kami ingin mengurangi angka pengangguran yang ada di Indonesia tanpa syarat. Yang penting orang Indonesia, istilahnya gitu. Karena saya yakin yang semua makhluk Allah, baik dia tukang parkir, baik dia preman, baik dia yang mempunyai profesi-profesi yang non fixed income, itu diberikan kemampuan sama Allah dan itu sama gitu. Kami Pesona Kahuripan sedang berusaha menyediakan wadah untuk menampung orang-orang yang ditolak oleh perusahaan lain karena kebanyakan aturan. Di Pesona Kahuripan nanti apabila kami sudah besar, kami akan terima syaratnya mungkin cuma orang Indonesia aja, karena kalau orang luar itu saya nggak bisa ngomongnya. ini gerbong Pesona Kahuripan akan kita bawa ke sana. Ya nanti ada, ya syukur-syukur bisa seluruh Indonesia, di seluruh penjuru di seluruh negeri ini ada Pesona Kahuripan, biarpun hanya unit usahanya, bisa berkontribusi kepada daerah-daerah atau wilayah-wilayah tempat Pesona Kahuripan di situ usaha, untuk orang-orang situ bisa kerja. Ya, arahnya sih ke sana, cuman ini masih tahapan-tahapan ya. Nantinya pun saya bahkan ada pikiran, oke, apabila pemerintah ini mempunyai tender atau proyek mencari investor, nggak usah deh kemana-mana. Apabila kami sudah mampu, yaudah ke kami aja. Ini tapi ini semoga terrealisasi. Cuman ini terlalu tinggi mungkin buat saya, tapi ya hanya sebatas keinginan dan rencana.